teman-teman, perkenalkan saya Salsabila dengan NIM H1B023-10017. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana teknik budidaya Cappapisus alvarezi dan juga bagaimana sih pemanfaatannya dalam bidang kesehatan. Ada yang tahu? Kalau yang belum tahu, yuk simak video berikut ini. Cappapisus alvarezi ini merupakan jenis alga merah Rhodophyta sebagai penghasil keraginan yang penting untuk industri makanan, farmasi, dan juga kosmetik. Cappapisus alvarezi ini memiliki talus berbentuk silindris atau pipih dengan warna merah, coklat, atau hijau kekuningan. Alvarezi ini memiliki berbagai manfaat di bidang kesehatan berdasarkan kandungan fitokimia dan juga aktivitas farmakologisnya. Yang pertama sebagai antioksidan. Alvarezi ini mengandung senyawa seperti flavonoid, fenol, karotenoid, dan juga vitamin yang mampu menangkal radikal bebas. Selanjutnya ada sebagai antimikroba dan juga antivirus dan anti jamur. Alvarezi ini mampu menghambat pertumbuhan bakteri dan juga patogen. Selanjutnya sebagai antiinflamasi dengan kandungan polisakarida dan senyawa mereterpenoidnya mampu menghambat enzim COX-1, COX-2, dan 5-LOX yang dalam proses inflamasi. Selanjutnya sebagai antidiabetik yang mampu menurunkan aktivitas enzim alfa-amilase, alfa-glukosidase, dan DPP-4. Selanjutnya sebagai anti kanker. Alvarezi mampu menghambat pertumbuhan berbagai sel kanker seperti kanker payudara, serviks, paru, dan juga kolon dengan mekanismenya yang melibatkan penginduksian apoptosis dan penghambatan proliferasi sel kanker. Sebaran rumput laut Alvarezi ini cukup luas dan umumnya ditemukan di perairan tropis dangkal yang bersih, jernih, dan memiliki arus laut yang stabil. Di Indonesia sendiri, budidaya Alvarezi ini tersebar luas di wilayah-wilayah pesisir tropis seperti Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan di Jawa. Nah, wilayah tersebut dinilai berpotensial karena memiliki substrat berkarang, pergerakan air yang kontinu, serta parameter kualitas air yang sesuai. Alvarezi ini memiliki beberapa strain morfologis berdasarkan warna seperti strain hijau dan coklat, yang dimana keduanya ini banyak dibudidayakan di perairan Indonesia. Keragaman ini penting dalam memilih varietas yang paling adaptif terhadap kondisi lokal seperti suhu, salinitas, dan nutrien, sekaligus memengaruhi kualitas dan kuantitas keraginan yang dihasilkan. Untuk menghasilkan pertumbuhan yang optimal dan kandungan keraginan yang tinggi, ada 3 metode utama yang biasa digunakan, seperti patok dasar, tali panjang atau longline, dan juga rakit apung. Masing-masing metode ini memiliki keunggulan dan tantangan tersendiri, tergantung pada kondisi perairan dan skala budidayanya. Metode tali panjang atau longline yang dimana dibudidayakan menggunakan metode ini dengan teknik melibatkan pemasangan tali nilon sepanjang 25 meter yang direntangkan dan diberi bibit rumput laut setiap 20 cm ini. Teknik budidaya ini cocok untuk skala lebih besar dan perairan yang lebih dalam. Selanjutnya ada teknik rakit apung. Biasanya digunakan di perairan yang sangat dangkal, misalnya di teluk atau laguna yang tenang. Teknik budidaya ini tergantung pada tali vertikal yang terpasang pada rangka rakit yang mengapung. Kemudian ada patok dasar. Teknik budidaya patok dasar ini menggunakan metode penanaman rumput laut dengan menancapkan patok, biasanya dari kayu atau bambu, ke dasar perairan. Pada metode tali panjang atau longline dilakukan pemilihan bibit, yang dimana bibit dipilih yang sehat, bebas hama, dan berbobot kurang lebih 100 gram. Selanjutnya dilakukan penanaman yang dimana bibit diikat pada tali ris atau tali banjang, dan kemudian dilakukan pemeliharaan yang dibersihkan secara rutin, kemudian dilakukan pemantauan suhu, salinitas, arus, dan juga nutrien. Pada tahapan selanjutnya dilakukan panen. Masa panen ini dilakukan selama 40 hari termasuk 3 hari aklimatisasi. Pada tahap ini rumput laut siap dipanen dengan kriteria bobot yang sudah bertumbuh 2 kali lipat dari bobot awalnya. Adapun waktu yang optimal untuk panennya berkisar 30-45 hari waktu pemeliharaan. Kemudian dilakukan pasca panen, yaitu dilakukan pencucian, pengeringan, dan penyimpanan rumput laut. Selanjutnya metode rakit apung, di mana pemilihan bibitnya ini
dipakai sebanyak kurang lebih 4,2 kg, dan sebelum digunakan bibitnya dibersihkan dari hama kotoran dan sudah dibudidayakan selama 3 bulan dengan berat awal sekitar 50 gram per ikat. Selanjutnya dilakukan penanaman. Bibit rumput laut diikat di darat di pinggir pantai pada tali dengan kedalaman 0 sampai 15 cm. Kemudian dilakukan pemeliharaan. Dan selama masa pemeliharaan selama 45 hari, berat rumput laut diukur secara rutin setiap 9 hari sekali. Pemeliharaannya ini dilakukan seperti pembersihan dari hama dan kotoran serta pemantauan parameter lingkungan. Masa panen, pemanenan dilakukan setelah rumput laut dipelihara selama 40 hari. Selanjutnya pasca panen, setelah panen rumput laut dicuci bersih dari kotoran dan organisme pengganggu, kemudian dikeringkan secara alami dan mekanis untuk mengurangi kadar air lalu disimpan di tempat kering agar tahan lama. Selanjutnya ada metode patok dasar. Nah, pemilihan bibit ini berasal dari hasil panen sebelumnya atau lebih baik menggunakan bibit kultur jaringan agar pertumbuhan lebih cepat dan tahan penyakit. Selanjutnya ada proses penanaman, di mana lokasi penanaman harus memiliki dasar perairan berpasir dan bercampur dengan pasir karang, tidak berlumpur dan bebas limbah. Kemudian pemeliharaannya yang dimana dilakukan pembersihan epifit seperti Neosiphonia sp setiap 3-5 hari. Setelah itu dicek ikatan tali secara rutin agar bibit tidak lepas dan dipantau kualitas air idealnya. Masa panennya ini berkisar umur 35-45 hari. Kemudian pasca panennya sama, yaitu dengan dicuci rumput laut dari kotoran, kemudian dijemur 2-4 hari hingga kering dan disortir dan disimpan di tempat kering. Terdapat kelebihan dan kekurangan setiap metode. Pertama, metode longline memiliki kelebihan yaitu cocok untuk perairan dalam dan luas dengan kapasitas tanaman yang besar sehingga mendapatkan produksi yang tinggi, aman dari aktivitas manusia karena jauh dari pantai. Memiliki kekurangan seperti biaya awalnya lebih tinggi, kemudian sulit dalam panen dan pemeliharaan, serta rentan terhadap gelombang tinggi dan serangan epifit atau predator seperti penyu. Itu mudah dipantau dan dipanen karena berada dekat di permukaan laut, memberikan hasil terbaik pada kedalaman 0 cm. Kemudian sangat cocok untuk bibit hasil kultur jaringan karena akses lebih mudah dan pertumbuhan lebih optimal. Kekurangannya yaitu hanya cocok di perairan tenang seperti teluk atau laguna, struktur mudah rusak oleh gelombang besar dan lalu lintas kapal, serta kurang cocok untuk skala industri besar karena terbatasnya ruang dan kestabilan. Metode patok dasar memiliki kelebihan seperti biayanya murah dan mudah dilakukan oleh masyarakat pesisir, tidak memerlukan peralatan modern atau mahal, dan cocok untuk perairan yang pasang surut yang dangkal. Kekurangannya seperti terbatasnya hanya pada wilayah pasang surut yang tergenang saat surut terendah, kemudian rentan terhadap gangguan lingkungan seperti hujan deras, gelombang tinggi, dan pencemaran, serta produksinya ini relatif rendah dibandingkan metode lainnya. Eksplorasi budidaya Calvarazi di Indonesia ini umumnya dilakukan di wilayah pesisir dengan karakteristik perairan yang sesuai, seperti kejernihan yang tinggi, salinitas stabil 30-35 ppt dengan pH 7-8, kemudian suhunya hangat berkisar 27-31 derajat Celcius, arus yang sedang yaitu 10-30 cm per detik, kemudian ada bebas dari pencemaran industri, dan kedalaman optimal untuk budidaya biasanya 0-150 cm tergantung metode dan lokasi tempatnya. Adapun kedalaman ideal budidaya ini, yang pertama metode rakit apung dengan kedalaman 0-15 cm, kemudian ada metode longline dengan kedalaman 50-150 cm, dan lepas dasar yaitu pada dasar perairan pasang surut tetap tergenang atau surutnya minimum. Semakin dalam lokasi budidaya, intensitas cahayanya berkurang sehingga menghambat fotosintesis dan menurunkan produktivitas. Oleh karena itu, pemilihan kedalaman ini harus disesuaikan dengan metode budidaya dan karakteristik perairan setempat. Terdapat beberapa lokasi umum eksplorasi budidaya. Yang pertama ada Gerupuk Bay di NTB dengan budidaya metode rakit apung, kemudian ada di Batu Bau, Kupang Barat, NTT dengan metode longline, kemudian ada di Mamuju, Sulawesi Barat dengan metode longline selama siklus tanam. Kemudian ada di Jepara, Jawa Tengah, yaitu pada lokasi Pantai Kartini dan Bandengan. Dampak eksplorasi berlebihan. Eksplorasi yang dilakukan secara intensif tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan dapat menimbulkan beberapa dampak negatif seperti penurunan kualitas lingkungan, kemudian serangan hama dan penyakit, dan juga overlapping space use conflict, di mana konflik penggunaan lahan dengan sektor lain seperti pariwisata atau transportasi laut.
tersebut terdapat manfaat sosial dan ekonomi, yaitu sebagai sumber pendapatan utama pada wilayah Sulawesi Barat, yaitu Kota Mamuju. Kemudian dapat memberi peluang kerja dan ekonomi desa, terutama di NTT dan NTB. Dapat dikembangkan sebagai pengembangan kawasan pesisir seperti di Jepara, Jawa Tengah, dan mampu menjadi peluang ekspor dan nilai tambah dengan permintaan kerajinan dunia yang terus meningkat. Budidaya rumput laut juga memberikan manfaat ekonomi signifikan bagi masyarakat pesisir di Indonesia seperti di Mamuju, Sulawesi Barat, NTT dan NTB, dan juga di Jepara. Sehingga dapat disimpulkan bahwa budidaya K-Alvarezi ini merupakan kegiatan yang produktif, memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi masyarakat pesisir Indonesia. Dengan metode budidaya seperti patok dasar, longline, dan juga raga tabung memiliki keunggulan dan keterbatasan masing-masing tergantung pada kondisi lingkungan dan lokasi eksplorasinya. Berikut merupakan daftar pustaka sumber yang telah saya gunakan.